Di Bikini Bottom, ada satu karakter kecil dengan otak luar biasa, Shalon Z. Plankton, pemilik Chumbucket, adalah bukti bahwa kecerdasan tidak mengenal bentuk ataupun ukuran. Tapi sayangnya, otaknya yang jenius ini malah terperangkap dalam satu tujuan yang sempit, yaitu mencuri resep Krabby Patty. Lebih cepat lagi para penjahat, ikuti aku ke Krusty Krab! Pernah gak kalian mikir kayak gini? Apa jadinya jika Plankton menggunakan potensinya untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekedar obsesi mencuri resep Krabby Patty? Bayangin, kalau Plankton serius buat ngebangun dan ngembangin startup dia di Bikini Bottom, mungkin sekarang dia sudah bisa menyaingi Elon Musk dan gak perlu repot-repot buat nyuri resep Krabby Patty. Misalnya, dia bisa aja bikin perusahaan Chumbucket SpaceX untuk ngirim burger ke semua planet di luar angkasa. Di video ini, gue akan bahas bagaimana obsesi makhluk mungil ini terhadap resep rahasia Krabby Patty menutup potensi luar biasa yang dia miliki. Padahal Plankton sebenarnya bisa menjadi pengusaha besar kalau mau mengalihkan fokusnya. Siapin diri kalian, karena kisah ini akan membuka perspektif baru tentang karakter villain ini. Maka dari itu, selamat datang dalam segmen Mencoba Beropini. Inilah targetmu. Aku ingin kau mengambil kembali Krabby Patty. Plankton bukan hanya karakter kartun yang selalu gagal. Dia adalah simbol dari seseorang dengan ambisi yang besar, tapi dengan tujuan yang salah arah. Sebagai pemilik restoran cepat saji, yaitu Chumbucket, Plankton sebenarnya memiliki potensi besar untuk sukses. Namun, seluruh hidupnya hanya berfokus pada satu hal, yaitu mencuri resep Krabby Patty. Ambisi Plankton bukan hanya sekedar untuk bersaing. Dia ingin membuktikan bahwa dia lebih baik dari sekedar pemilik restoran yang gagal. Sayangnya, ambisinya seringkali membuat dia lupa melihat potensinya sendiri. Padahal nih, kalau dia bikin bisnis startup yang jual-jualin teknologi canggih, apalagi buat restoran, mungkin Mr. Krab malah jadi pelanggan setianya, bukan jadi musuh bebuyutan. Krusty Krab akan pakai robot produksi Plankton buat panggang burger, lengkap dengan sensor anti gosongnya. Siapa tahu ya kan? Ngomong-ngomong, kalau kalian jadi Plankton, kira-kira apa yang bakal kalian lakuin dengan kecerdasan seperti itu? Bikin startup teknologi, atau malah bikin robot canggih buat bantu usaha kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Siapa tahu ide kalian lebih jenius dari Plankton. Obsesi Plankton terhadap resep rahasia Krabby Patty adalah bentuk dari fokus yang gak sehat. Dia rela mengorbankan semua hal penting dalam hidupnya demi satu tujuan yang sesat. Plankton telah menciptakan banyak teknologi canggih, robot, tank, mesin pencuri, hingga perangkat hipnosis. Kalau dipikir-pikir, ini kayak orang-orang zaman sekarang yang bikin AI canggih tapi dipakai buat ngehack wifi tetangga. Jadinya mubazir banget kan? Kalau dia fokus ke inovasi teknologi, kayaknya Plankton bisa deh bikin e-commerce baru di Bikini Bottom. Amazon mungkin, dengan menyediakan jasa pengiriman tercepat di seluruh lautan. Selain obsesi, Plankton juga dikenal karena sifat manipulatifnya. Dia sering menggunakan kelemahan orang lain untuk mencapai tujuannya. Sampai jumpa 2 tahun lagi. Ya. Formula rahasia. Ya. Ayo kita pulang. Manipulasi adalah salah satu alat utama Plankton. Tapi seperti yang kita lihat, rencana manipulasi ini hampir selalu gagal. Kenapa? Karena manipulasi tidak pernah bisa menggantikan kerja keras dan inovasi yang tulus. Kalian bayangin deh, kalau Plankton menggunakan kejeniusannya untuk membangun bisnis yang positif. Dengan teknologi canggih yang dia buat, dia sebenarnya bisa menciptakan perusahaan startup di Bikini Bottom. Plankton bisa jadi Elon Musk-nya Bikini Bottom. Dia punya otak untuk menciptakan teknologi yang mengubah cara hidup hewan-hewan di bawah laut. Mungkin dia bahkan bisa bikin perusahaan Chumbucket untuk eksplorasi dasar laut yang lebih dalam dan belum pernah terjamah sebelumnya.
Plankton adalah contoh nyata dari bagaimana ambisi besar bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ambisi itu membuat dia terus untuk bertahan dan berjuang. Di sisi lain, obsesinya menghalangi dan justru malah menghancurkan dia. Jadi gak bisa melihat peluang lain yang lebih besar dan bagus buat kedepannya. Dari Plankton, kita belajar bahwa ambisi besar itu baik, tetapi harus diarahkan dengan benar. Jangan biarkan obsesi pada satu hal membuat kita lupa akan potensi besar yang kita miliki. Jadilah seperti Plankton dalam hal kerja keras dan inovasi, tetapi jangan lupa untuk menjaga fokus pada hal yang lebih penting dan sehat. Gimana nih menurut kalian? Kalau Plankton bikin startup teknologi, produk apa yang bakal laku di Bikini Bottom? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap konsisten.